pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang pertapa, Surya dan Tara dan Maya dibenarkannya. Dhammajagabhawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda Dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesulitan mulia. Maka jalanilah 8 jalan utama. Dhammajagabhawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda Dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Dhammajagabhawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda Dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Terima kasih atas persembahan lagu yang dibawakan oleh adik kita Jovin Kirana. Hai pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, terima kasih juga sudah mengikuti Lentera Dharma. Hari ini saya Susan akan berbincang-bincang dengan 2 orang anak muda. Kita akan berbincang tentang Buddhis yang keren menurut mereka seperti apa. Nah, di sini saya hadirkan ada adik Justin dan Brian. Saya nggak usah panggil adik ya, biar lebih sama rata gitu ceritanya. Ya, di sini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Justin dan Brian tentang kenapa mereka memilih untuk menjadi seorang Buddhis. Apakah Buddhis itu keren menurut mereka? Oke, kita langsung saja. Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Baik, kita langsung saja ya. Mungkin dari Justin dulu. Justin, gimana kabarnya? Baik. Justin, udah berapa lama menjadi seorang Buddhis? Sudah berapa lama? Kalau pertanyaan seperti itu ya mungkin dari kecil ya. Sudah dari kecil setelah keluar dari kandungan. Oh, berarti Buddhis ini karena menjadi Buddhis tuh karena faktor keluarga gitu betul, ya? Betul, karena faktor keluarga. Oke, baik. Brian, berapa lama? Dari orok juga? Ya, dari masih di kandungan sih, kayaknya udah Buddhis ya. Berarti 2 orang ini mereka memilih menjadi Buddhis pertama karena faktor keluarga. Oke, jadi berarti dari awal ya sampai sekarang ya, gitu. Nah, kenapa masih tetap memilih menjadi seorang Buddhis? Apakah karena dipaksa atau sekarang sudah menjadi keinginan sendiri? Siapa dulu nih, Justin? Saya dulu deh. Iya. Kalau saya sih, maksudnya menjadi agama Buddhis itu kan dari lahir. Iya. Cuman saya betul-betul menjalannya itu semenjak SMA sih. Dan saya merasakan kayak banyaklah manfaatnya. Maksudnya bukan cuman secara spiritual sih.
Maksudnya secara kayak ya kehidupan sehari-hari lah. Berarti sekian lama Buddhis itu hanya kayak Ya. semacam tradisi aja di dalam keluarga seperti itu. Kamu merasa benar-benar sudah menjadi seorang Buddhis ketika SMA. Iya, betul. Nah, apa mungkin ada momen tertentu pada saat itu sehingga kamu merasa saya perlu nih menjalankan kata-kata Buddha secara serius gitu? Jadi kalau misalnya di viharaku itu ada kayak secara nggak langsung ada program mentorship lah. Iya. Dan maksudnya saya sempat mengikutinya. Maksudnya sebelum itu saya orangnya emosional banget sih. Nggak kelihatan ya dari mukanya ya? Nggak. Muka menipu banget. Kalau orang bilang muka saya kayak muka-muka anak-anak baik-baik. Cuman kan Kelakuan nggak baik-baik ya? baik juga sebenarnya. Oke, jadi Ya. pada saat itu Pada saat itu sebelumnya pas saya SMP sih lebih tepatnya, maksudnya kayak anaknya emosional banget lah, kayak dikit-dikit kayak bisa maki orang atau marah-marah gitu. Cuman ada yang tadi saya bilang ada program mentorship, itu maksudnya diajarkan kayak kita nggak boleh kayak terlalu emosional gitu. Kita harus mikirin juga kayak empati, perasaan orang lain juga. Maksudnya kalau kamu di posisinya itu orang, gimana, kamu suka nggak begitu. Nah, maksudnya dari pengalaman itu kamu merasa bahwa apa yang kamu dapatkan pada saat mentorship itu, maksudnya mungkin pelatihan kepemimpinan seperti itu ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Diajarkan untuk banyak manfaat yang kamu bisa rasakan dari kata-kata yang disampaikan pada saat itu, begitu ya? Iya, betul. Oke, mungkin Justin mulai kapan merasa bahwa saya ini benar-benar seorang Buddhis gitu, menjalankan sendiri tanpa paksaan dari keluarga? Saya sejak kayaknya tadi ya sama, saya SMK sudah mulai merasakan bahwa agama Buddha ini saya jalani tanpa paksaan ya, tanpa paksaan dengan keinginan sendiri. Dan kebetulan juga saya mendalami agama Buddha itu karena dari mengikuti Pabbajja Samanera. Oke. Ya, jadi Pabbajja Samanera itu adalah pelatihan untuk calon biku. Pelatihan calon biku yang diadakan di Wihara Mendut pada saat itu di tahun 2019. Karena kamu mau menjadi biksu? Ya, waktu itu memang tujuan saya memang untuk memperdalam agama Buddha, memperdalam ajaran Sang Buddha kepada diri saya sendiri, gitu. Supaya saya bisa juga membabarkan secara waktu tidak itu langsung. mau dan tertarik untuk menjalani pendidikan itu? Ya, mau dan tertarik ya karena mungkin Ikutan teman? tidak ada teman, malah senior dari wihara. Jadi saya ikut bersama beliau-beliau ini karena juga kebetulan dipanggil oleh beliau untuk mengikuti. Karena sebelum berangkat pelatihan ada beberapa case yang saya alami dan memang saya merasa diri saya harus mengikuti pelatihan tersebut, begitu. Oh gitu. Iya. Jadi untuk kayak semacam ada beberapa masalah Iya, sebelumnya yang membuat betul. kamu rasanya harus Iya, mendalami lebih iya, dalam. betul. Oh, terus setelah mengikuti pelatihan itu, apakah ada perubahan yang terjadi di dalam hidup? Perubahan pasti ada, tetapi tidak banyak. Apa? Yang paling berubah tuh apa? Mungkin lebih aktif ke wihara, Uh-uh. kemudian ya yang sebelumnya tidak pernah membabarkan dhamma dipanggil untuk membabarkan dhamma, tetapi setelah mengikuti pelatihan Pabbajja, pulang-pulang banyak telepon masuk untuk membabarkan dhamma. Ya, jadi mungkin ya seperti itulah perubahannya yang saya rasakan. Dan untuk segi dalam diri saya sendiri kayaknya masih kurang ada perubahan. Oh, jadi maksudnya lebih banyak perubahan itu terjadi karena merasa mau berbagi cerita, Iya, berbagi pengalaman, berbagi kata-kata betul. Buddha seperti itu kepada yang lain, begitu ya? Betul. Oke, baik. Nah, adakah mungkin momen yang di dalam hidup itu yang tadi yang mungkin permasalahan-permasalahan sebelum kamu mengikuti pelatihan itu yang membuat kamu merasa bahwa tepat dan benar, maksudnya tepat nih saya memilih Buddhis sebagai pegangan dalam hidup saya gitu?
Iya, ada momen pada saat itu. Karena bisa dibagi juga. iya, boleh. Jadi sebelum saya berangkat Pak Baja itu, ya saya saya katakan adalah saya mengalami yang namanya karma spontanitas. Jadi ada satu case yang saya lakukan yang semestinya saya tidak boleh lakukan karena sudah diberitahu oleh orang tua di rumah bahwa semestinya saya tidak boleh lakukan, tetapi saya lakukan. Apa itu? Mabuk? Ya, bukan mabuk sih, lebih tepatnya saya memang orang di rumah itu melarang saya untuk mengendarai motor. Nah, sudah dilarang. Saya meminjam motor di salah satu tempat saya magang dulu. Kemudian saya bawa motor itu sampai akhirnya kecelakaan. Nah, ini masih ada tanda di sini. Oke. Nah, saya kecelakaan. Itu saya habis kecelakaan, saya sudah melakukan kesalahan karena saya bohong kepada orang tua saya bahwa saya masih ada di hotel, karena waktu itu saya magangnya di hotel di bagian kitchen. Nah, saya sudah bohong bahwa saya masih ada di hotel, masih jam kerja. Dan kebetulan sebelum saya berangkat ke hotel juga, semestinya itu bukan jam kerja saya. Saya tidak masuk, saya off di saat itu. Oh, jadi kamu merasa ketika kamu berbohong terus karma kamu langsung berbuah gitu, maksudnya menjadi berefek jadi sebuah kecelakaan seperti itu? Bisa saja sih kalau menurut saya hal yang seperti itu yang saya alami, ya apa yang kan ada pernah perkataan yang saya dengar adalah orang tua itu utusan dari atas, ya. Utusan dari atas. Maka dari itu kita harus mendengar orang tua kita. Apa yang dikatakan oleh orang tua kita, kita harus ikuti. Kita harus dengar. Kita harus belajar dari beliau. Nah, mungkin dari hal seperti itu yang membuat saya mengatakan bahwa ketika saya berbohong kepada orang tua saya, saya melakukan hal tersebut dengan dilakukan oleh aksi, pastinya karma yang apa yang saya dapatkan pada saat terjadinya aksi itu, ya itu adalah karma saya, gitu. Oke. Iya. Jadi seperti langsung disadarkan oleh kejadian situasi pada saat itu bahwa kamu udah salah nih, harus bener langsung diputer, langsung memperbaiki diri pada saat itu, gitu ya? Karena terus terang saya di keluarga itu bisa dibilang bukan anak yang baik-baik. Saya orang yang bisa dikatakan sering bermasalah. Bermasalah dengan orang lain atau bermasalah dengan diri sendiri? Bermasalahnya ini dengan keluarga. Baik dalam lingkungan, kemudian pertemanan juga, dan di dalam keluarga juga. Oh gitu, jadi pemirsa yang saya bawa ini ternyata anak bermasalah. saya tidak sih, saya baik-baik banget sebenarnya. Oke, kalau Brian kenapa sekarang kalau yang saya lihat ya, Brian ini cukup aktif di kegiatan-kegiatan wihara gitu. Jarang sekali kita bisa mendapatkan anak muda yang mau berbagi waktu, berbagi tenaga dan pikiran dia untuk kegiatan-kegiatan di wihara. Nah, Brian kenapa mau? Ada waktu luang sih. Karena ada waktu pertama ya? Ya, apakah pertama menemukan keasikan atau mungkin menemukan manfaat dari kegiatan yang dilakukan itu? Asik, terus banyak manfaat juga. Kayak sesimpel misalnya kalau di Viara saya ada yang namanya pertemuan. Itu kayak ngumpul-ngumpul orang Viara terus kayak sharing cerita. Nah di situ kayak udah ada manfaat sih menurut saya, kayak kita sharing cerita sama yang lebih tua. Terus secara bukan sistem operasionalnya sih, misalnya kayak hybrid atau secara online. Oh jadi belajar, banyak, jadi dapat banyak pengalaman dari berbagai kegiatan di wihara seperti itu ya? Iya. Oke, jadi tadi Brian dan Justin sudah menemukan jati dirinya benar-benar menjadi seorang Buddhis gitu kan ya. Nah ada nggak ya kata-kata Buddha yang kalian benar-benar menjadi pegangan dalam hidup gitu? Mau saya dulu apa Anda? Oke, kalau dari saya sih kata-kata Buddha yang paling saya pegang ya, yaitu adalah Ehipassiko.
datang, lihat dan buktikan. Ya. Ya, kita ke wihara ya kita mendengarkan ceramah, kita datang mendengarkan diskusi, kemudian ya kita buktikan sendiri bahwa apa yang dikatakan memang benar-benar itu benar gitu loh. Bukan kesalahan gitu. Jadi kita harus buktikan sendiri terlebih dahulu. Ya, mungkin seperti itu. Oke, kalau Brian? Kalau saya, Ya. kalau saya Namyo Horengegyo sih. Apa itu? Itu Namyo Horengegyo itu berarti memasrahkan diri kepada alam semesta. Maksudnya kan memang yang saya pelajari itu maksudnya nasib itu di tangan kita. Iya. Pilihan hidup itu di tangan kita. Cuman maksudnya apapun itu harus kembali ke alam semesta. Jadi kayak jadi sebenarnya pas saya mau masuk kuliah itu saya dilema sih. Ada banyak sekali pilihan dan akhirnya saya kayak secara nggak langsung saya berdoa lah. Dan maksudnya saya kayak memasrahkan diri lah, maksudnya kayak apapun yang terjadi, maksudnya I will know that this is the best. Maksudnya apapun terjadi, pilihan bakal jadi yang terbaik. Jadi saya kayak memasrahkan diri sih. Dan maksudnya akhirnya saya sekolah di Makassar. Pilihan yang banyak tuh maksudnya seperti apa? Pilihan jurusan atau Jurusan dan kuliah. tempat kuliah Tempat maksudnya? kuliah ada beberapa maksudnya yang dikasih sama orang tua. Dan akhirnya saya memilih Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya tidak menyesali sih. Maksudnya I think itu pilihan yang benar sih. Oh, oke. Berarti ketika kamu merasa memasrahkan diri ketika sudah mentok untuk membuat sebuah keputusan gitu, akhirnya harus doa gitu jalan keluarnya, begitu ya? Oke, baik. Jadi kalau tadi Justin sudah cerita tentang kata-kata Buddha yang menjadi pegangan gitu ya. Apakah dari kata Buddha itu yang tadi itu ehipassiko datang, lihat dan buktikan ya? Apakah apa yang kamu dapatkan ketika kamu datang ke wihara dan apa yang kamu lihat, terus apa buktinya? Ada? Bukti konkret ya ada sih, banyak mungkin ya. Apa? Di dalam kehidupan Jangan mungkin dong, yang benar-benar terjadi. Kalau dikatakan untuk saya sendiri, ya ada, bukan mungkin ya. Kalau mungkin untuk orang lain ya mungkin. Nah, iya, gitu. Buat kamu. Ya kalau untuk saya mengabdi kepada masyarakat. Seperti dalam apa itu? hal sosial ya. Apalagi saya juga kan ada masuk di dalam Permabudi. Iya. Nah, yang bergerak di bidang sosial juga. Nah, mungkin itu adalah bukti nyata ya dalam hal ehipassiko. Karena di dalam agama Buddha sendiri ada dikatakan untuk membantu semua makhluk hidup tanpa adanya batasan ya. Jadi kita harus tetap membantu makhluk hidup, baik itu ya orangnya jahat, buruk ataupun baik. Meskipun dia baik ya belum tentu dalamnya baik gitu. Nah, kita harus tetap membantu gitu. Artinya kamu merasa kemudian menemukan sebuah wadah untuk kamu bisa lebih mempraktekkan kata-kata Buddha yang kamu dapatkan, misalnya harus berbuat baik pada semua orang semua gitu ya, makhluk, semua makhluk gitu. Oh, jadi lewat wadah organisasi Buddhis ini kamu merasa menemukan jodoh yang tepat. Betul. Seperti itu ya. Oke. Kalau Brian, apakah ada pengalaman lain selain yang tadi doa yang pasrah itu, apakah ada pengalaman lain yang membuat kamu menjadi semakin yakin dengan kata-kata Buddha bahwa kata-kata Buddha itu benar gitu? Mungkin ada, cuman saya nggak kepikiran sih. Itu sih yang maksudnya paling berkesan lah. Mungkin soal sebab akibat, kan di Buddhis kita itu yang paling terkenal adalah konsep hukum karma, sebab akibat ya. Nah, kalau kamu berasa bahwa sebab akibat itu benar nggak? Jadi kan kita belajar bahwa apapun yang ada di sekitar kita itu adalah akibat dan sebabnya adalah saya sendiri gitu. Apakah kamu bisa menerima itu? Bisa sih. Dan maksudnya contoh nyatanya itu kan maksudnya apapun yang, maksudnya kan tadi yang dibilang karma itu bukan cuma kayak apa yang kita tuang itu yang kita tuai. Secara simpelnya mungkin begitu. Cuman maksudnya
ada lebih dalamnya lagi. Tapi paling simpel misalnya begini, kalau misalnya saya ketemu teman-teman yang misalnya kayak kurang baik lah, itu kan akibat dan sebabnya itu maksudnya diri saya sendiri. Kenapa saya bisa sampai ketemu teman-teman yang kayak misalnya pemain judi atau misalnya ya paling simpel main judi lah, karena itu terjadi kan. Maksudnya secara nggak langsung sebabnya itu maksudnya saya secara nggak langsung saya punya karma. Saya pemain judi juga, maksudnya secara nggak langsung nih. Jadi saya bakal ketemu juga jodohnya yang kurang lebih sama. Pemain judi juga. Dan itu betul-betulan terjadi di dunia nyata. Terus bagaimana kamu mengatasi hal itu? Ikut masuk berjudi juga atau? Ya manusiawi, kita ngomong manusiawi ya. Ya sempat sih ikut main judi juga. Terus ya maksudnya kan cerita juga nih. Maksudnya di Vihara kan ada wadah untuk cerita. Jadi maksudnya kayak cerita, aku ada masalah nih gini. Terus maksudnya ya di mentorship lagi, maksudnya kayak kalau dilarang nggak mungkin dilarang, maksudnya saya juga udah besar. Kalau dilarang juga, kalau saya memang mau main judi, kenapa? Uang gue? Uang mamamu? Iya, uang mama. Kan gaya-gaya nih uang gue. Terus? Ya maksudnya. Jadi kesadarannya tuh muncul karena apa? Kesadarannya muncul karena apa? Ya karena habis banyak duit. Karena sudah kehabisan duit, jadi mau nggak mau? Bukan mau nggak mau sih, maksudnya kayak itu menurut saya suatu habits yang buruk lah. Maksudnya dan disadarkan sama orang, maksudnya kayak daripada kamu main judi lebih bagus kamu berarti salah satu keuntungan bisa aktif di Vihara adalah karena kemudian bertemu dengan lingkup teman-teman yang sama-sama memahami kata-kata Buddha, sehingga ketika ada permasalahan, ada tempat curhat yang tepat, tidak semakin dijerumuskan seperti itu ya. Ya kan misalnya ada kayak misalnya saya curhat di luar lah. Kayak mungkin belum tentu alhasilnya sama, kayak bisa jadi kayak dia penjudi nih, jangan temanin dia. Maksudnya di lingkup ini saya merasa nyaman untuk cerita. Maksudnya bahkan kayak yang masalah-masalah sesimpel sama kayak orang tua atau sama keluarga atau sama pacar, itu saya cerita dan maksudnya mereka bukan cuman kayak mendengar udah gitu, nggak ditemani, maksudnya mereka juga bantu nyari solusi untuk saya. Jadi di lingkup pertemanan di Vihara kamu merasa ada keluarga baru untuk tempat kamu bisa bercerita gitu dan mendapatkan solusi-solusi. Iya betul sih. Begitu ya. Oke. Baik. Nah, jadi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jadi mereka ini adalah orang-orang yang memang aktif di kegiatan-kegiatan wihara. Meskipun wiharanya berbeda, tetapi masing-masing aktif di kegiatan wihara, seperti itu ya. Nah, kalau Justin ini aktif selain di organisasi Buddhis, mungkin ada keaktifan lain yang berhubungan sama Buddhis gitu? Tidak ada. Kebanyakan organisasi Buddhis. Oke, nah menurut kalian berdua, apakah kata-kata Buddha ini akan terus kita bisa aplikasikan ke masa depan? Silakan. Kalau saya bisa kan kita kalau bicara nih anak muda sekarang tuh ya, kan akses internet tuh sudah sangat gampang sekali dibandingkan dulu akses informasi ya, kita udah dapat dari berbagai macam gitu. Terus berbagai macam kegiatan anak muda sekarang juga sangat susah sekali untuk bisa diajak datang ke wihara untuk beribadah ataupun untuk sekedar pertemuan mendengarkan kata-kata Buddha, karena banyak sekali hal-hal di luar yang mungkin menarik perhatian anak muda, misalnya ke mall lah atau mungkin main game lah gitu kan. Nah, kalau menurut kalian berdua ini apa yang harusnya dari Buddhis ini, apa yang paling keren tuh untuk kita tetap terus pegang sampai ke depan gitu, memandu hidup kita lah gitu ke depan? Apa kata-kata Buddha yang paling keren menurutmu? Kalau saya ya. Nih, saya dulu ya Justin. Silakan. Kalau saya pribadi sih yang maksudnya paling berkesan ya, itu kayak nasib itu bisa kita rombak. Oke. Kalau misalnya kamu lahir dari keluarga yang gak baik-baik, kamu bisa merombak nasib kamu menjadi orang yang baik-baik. Cuman itu pilihannya tuh di kamu.
di diri kita sendiri, kita mau berubah menjadi lebih baik nggak. Nah, menurut saya itu keren dan itu maksudnya sangat berguna lah untuk masa depan. Oke, berarti kalau itu dari Brian, dari Justin, Kata-kata ya. kata-kata Buddha yang keren gitu. Nih anak muda nih. Perubahan ada di dalam diri sendiri, bukan dari luar, bukan dari eksternal ya, dari diri kita masing-masing. Tidak ada orang yang bisa merubah diri kita kalau diri kita belum bisa menerima dan belum bisa menanamkan bahwa saya memang ingin berubah. Nah, walaupun memang ada masukan dari luar, nah itu adalah support, ya, support, bantuan bahwa memang kita harus berubah. Nah, itu lagi kembali ke dalam diri kita sendiri, ya, mungkin seperti itu ya. Oke, ya, kalian keren. Jadi pemirsa di rumah, kalau menurut saya apa yang dikatakan oleh Brian dan Justin bahwa Buddhis itu keren karena Buddhis itu kalau menurut Brian, dan ini benar-benar kata-kata Buddha ya Brian ya, bahwa setiap manusia itu memiliki kesempatan untuk bisa merubah nasibnya sendiri. Jadi nasib itu di tangan sendiri. Jadi apa kita pingin menjadi apa harus kita sendiri yang melakukan. Nah, disambungin dengan Justin bahwa apapun kita pingin menjadi apapun, semua perubahan itu harus dilakukan dimulai dari diri sendiri. Kalau kita berharap lingkungan kita yang berubah, maka haruslah kita yang berubah terlebih dahulu supaya kita bisa bertemu dengan lingkungan yang berubah atau kita bisa merubah lingkungan itu secara tidak langsung. Nah, menurut saya ini keren dan harus ditularkan kepada anak-anak muda kita, nggak hanya main game tetapi ini kata-kata yang seperti ini yang harus sama-sama kita bangun di dalam komunitas kita supaya ke depannya anak muda menjadi semakin keren dengan kata-kata Buddha. Terima kasih atas kesempatan hari ini kita bisa berbincang bersama. Oke, sampai ketemu lagi di acara Lentera Dharma yang berikutnya. Terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Buddhaya. Arahato Sama Sambuddhassa.